Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita semua untuk menyadari bahwa 3 hal yang paling diperlukan oleh umat manusia. 1 namanya sandang, pakaian. 2 namanya pangan, sembako, makanan. Dan yang ketiga adalah papan. Dalam bahasa suku tertentu di satu daerah di Indonesia menyebutnya sebagai papan, itu artinya perumahan yang layak. Hari ini kita akan bicara bersama-sama tentang firman Tuhan sesuai dengan yang sudah saya siapkan untuk kita semua, tentang yang pertama. Sebelum lebih jauh mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berjanji bahkan sebelum kami lahir, Tuhan menyiapkan bagi kami sandang, pangan, dan papan yang cukup, yang layak untuk kami hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, karena kami adalah anak-Mu dan milik-Mu Tuhan, yang pasti Engkau pelihara dengan sempurna. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan hari ini, saudara sekalian, dari Perjanjian Baru, Matius pasal 6 ayat 28. Matius pasal 6 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Amin. Oh, luar biasa. Kalau saya membaca firman Tuhan ini, saya pasti tersenyum. Membayangkan apa, saudara sekalian? Saya berangkat ke sekolah teologi tahun 1976 dengan membawa 2 celana panjang yang kedodoran dan punya baju, dan karena di Batu Malang itu dingin, saya diberi baju panas atau sweater yang ini sikunya sudah bolong dan harus ditambal. Saya pergi ke Batu Malang dengan membawa kotak kardus. So, masih dengan saya? Cucu-cucu dengarkan opa ini ngomong.
Tetapi saya bersyukur. Ada satu baju baru, saudara sekalian, dibelikan oleh teman saya. Ya, dia belikan waktu saya mau berangkat, dia belikan, dia jahitkan saya baju batik. Nah, nanti saya tunjukkan satu kali baju batik. Sekarang sudah tidak ada lagi, tidak muat dipakai. Dulu berat badan saya hanya 54 kilo. Tinggi badan saya 174. Sekarang berat badan saya sudah 70 lebih. Kok saya cerita kemana-mana? Tidak. Tuhan memelihara saya dengan berkat-Nya. Walaupun sepatu saya waktu itu sudah, tiap kali saya pergi weekend, pelayanan akhir pekan, saya pulang demam. Karena apa? Sepatu saya sudah tidak bisa lagi dipaku. Sudah kayak mulut buaya. Tetapi kemudian, apakah Tuhan biarkan saya? Itu bagian awal dari kehidupan saya. Sesudah saya pulang praktek dari Jakarta, tahun 1979, saya memiliki segala-galanya dalam hal pakaian, dalam hal sandang. Oleh karena itu, pesan saya hari ini kepada saudara-saudara sekalian, satu pesannya kalau Tuhan bilang, jangan khawatir, ya jangan khawatir. Jangan punya bermacam-macam alasan. Semua manusia kan pernah khawatir. Ya pernah khawatir. Tapi ingat saudara sekalian, firman Tuhan yang bilang jangan khawatir itu firman Tuhan yang sama yang bilang apa? Yang bilang kita jangan membunuh, jangan berzinah. Saudara dengan saya, lihat muka saya ke sini. Ya. Oleh sebab itu, kalau sudah mau diberkati oleh Tuhan, kata ayat 33 nanti itu mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan itu? Sandang, pangan, dan papan. Mari ingat apa yang saya katakan ini. Dan engkau tidak mungkin dengan rasa khawatir mendapatkan sehelai baju. Dengarkan apa yang Opa katakan, apa yang hamba Tuhan ini katakan. Jadi kalau kita hidup dengan khawatir, hasil kerja kita tidak bisa maksimal. Hasil yang kita dapatkan tidak bisa maksimal karena tidak ada orang yang bisa bekerja dengan kinerja yang baik, dengan output yang baik, dengan hasil yang baik kalau dia bekerja dengan rasa takut dan khawatir. Dengarkan saya baik-baik. Tetapi kalau saudara bekerja dengan 3 buah Roh Kudus yang pertama, apa itu? Saudara bekerja dengan kasih dan pengampunan. Mungkin saudara punya bos yang kejam, ya, yang sedikit perintah, sedikit awas kamu kalau kamu tidak kerja benar-benar, saya pecat. Saudara bisa damai sejahtera bekerja seperti itu? Tidak bisa dong. Tetapi kalau saudara punya buah Roh Kudus yang pertama, yaitu apa? Roh pengampunan. Kasih itu komponen di dalamnya adalah pengampunan. Yang kedua apa? Sukacita. Oh, kalau sudah punya rekan sekerja yang ngawur hidupnya, punya bos yang kejam, oh saudara-saudara sekalian, engkau tidak pernah bisa tersenyum. Tetapi buah Roh Kudus itu membuat engkau bisa tersenyum atau tertawa, oleh karena dia bekerja memberikan buah dalam hati saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, damai sejahtera. Sudah perlu hidup dalam damai sejahtera tempat pekerjaan. Aduh, bagaimana lah saya mau bisa bekerja, Pak Pendeta. Saya ini teman di sebelah kiri, sebelah kanan saya bekerja di pabrik itu tukang gosip. Saudara jangan dengarkan, beri telinga kepadanya. Kalau perlu, ya saya tidak mengusulkan tapi kalau perlu saudara bisa beli itu, pasang di kuping saudara sekalian lagu-lagu rohani. Bekerjalah terus-menerus dalam hal itu. Saya berharap benar-benar bahwa saudara-saudara sungguh-sungguh bisa benar-benar bekerja dengan baik, bisa sungguh-sungguh hidup dalam sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan di tempat kerja yang tidak mendukung saudara-saudara sekalian. Itulah hasil nanti yang saudara bisa belikan sandang, pangan, dan papan.
Kalau orang melihat kinerja saudara bagus, output saudara bagus, maka pastilah bos saudara sekalian memberikan saudara reward atau upah yang layak untuk hidup saudara sekalian. Itu yang membuat saudara kemudian bisa hidup normal dan wajar, cukup sandang, pangan, dan papan, selain saudara terus berharap kepada Yesus Kristus yang memberi saudara segala kecukupan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Dan tolong kami Tuhan supaya tidak memberi tempat kepada rasa khawatir, rasa takut, rasa bimbang dalam hidup kami. Karena Tuhan tidak bisa bersahabat dengan kebimbangan kami, ketakutan kami, dan rasa khawatir kami. Berkati kami sekarang Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.